Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba min shaim laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nakhnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mulia rahimakumullah. Ramadan selain bulan ibadah ritual, dia adalah laboratorium peradaban jiwa. Ramadan adalah retreat spiritual yang sangat efektif sekali. Ramadan adalah bulan di mana Allah mengumpulkan ibadah-ibadah menjadi satu puzzle yang indah. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lewat Ramadan, ibadah yang personal dikumpulkan bersama ibadah sosial. Perhatikan dari ibadah yang sunyi, yang senyap, ke ibadah publik. Kita juga menyaksikan bahwa di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mencoba membimbing umat Islam untuk melakukan tawazunitas, keseimbangan pada 5 potensi dasar kita manusia. Yaitu potensi spiritual atau ruhiyah, potensi maknawiyah atau emosionalitas, dan potensi fikriyah, intelektualitas, potensi fisik, jasadiyah, dan yang kelima adalah potensi maliyah atau potensi finansial kita. Semuanya di-mix jadi satu dan Allah menyuruh kita menyeimbangkannya. Agar lewat Ramadan benar-benar umat Islam ini kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan lembut dalam membangun komunikasi ideatif, interaktif dengan sesama umat manusia. Dan yang lebih penting adalah jujur terhadap dirinya sendiri. Jadi in-touch produk daripada puasa itu sebenarnya adalah terbaikinya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal. Yang kedua adalah hubungan sesama umat manusia semakin baik dan lembut. Dan yang paling penting lagi adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Itu produk madrasah Ramadan yang diharapkan muncul dari setiap kita. Dan ibadah Ramadan adalah jenis puasa yang sebenarnya ajaran puasa itu bukan untuk Nabi Muhammad dan umat. Kita semuanya tapi puasa itu juga pernah diwajibkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelum kita. Bahkan jumlah harinya lebih berat daripada kita, Bapak Ibu Saudara. Nabi Musa itu puasa 30 hari. Tapi ditambah 10 hari jadi 40 hari. Nabi Isa itu juga 40 hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nabiullah Daud itu puasanya sepanjang masa. Tapi 1 hari puasa, 1 hari berbuka.
1 hari puasa, 1 hari berbuka. Coba kalau kewajiban ini atau syariat ini diwajibkan kepada Bapak Ibu, kuat enggak ini kira-kira? Enggak kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Untung kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang banyak diberikan dispensasi dan rukhsah. Tapi soal pahala Bapak Ibu dan Saudara sekalian, insya Allah umat Nabi Muhammad ini paling banyak. Tanya Ustadz Heri. Pemegang kunci surga itu Nabi Muhammad SAW. Malaikat, Nabi siapapun, Rasul siapapun yang masuk lewat surga itu sebelum Nabi Muhammad masuk, tidak diperkenankan. Tapi Nabi Muhammad itu hamba Allah, pemimpin yang sangat mencintai umatnya. Sebelum umatnya masuk semuanya ke surga, terutama mereka yang berjuang selama Ramadan beribadah dengan penuh kesungguhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum semuanya mereka masuk, para nabi dan rasul Allah itu belum diperkenankan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mulia rahimah. Saking mulianya umat Nabi Muhammad. Nah sekarang logikanya bagaimana umat Nabi Muhammad SAW itu akan diberikan privilege, keutamaan, kelebihan masuk surga sebelum umat yang lain. Padahal dari sisi umur nggak mungkin pahala yang diformat oleh dia dan anugerah Allah yang diberikan kepadanya itu mengalahkan umat daripada para rasul dan para nabi yang lain. Nggak bisa kayak Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Umur umatnya di bawah itu 90 tahunan. Rata-rata Bapak Ibu dan Saudara sekalian 900 maksud saya. Umat Nabi Muhammad SAW rata-rata 63 tahun. Bagaimana bisa mengalahkan mereka dalam soal amal Bapak Ibu dan Saudara? Ternyata umat Nabi Muhammad itu diberikan rukhsah dan peluang-peluang, promo-promo dalam ibadah. Bayangkan, di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk beramal sebaik-baiknya. Man syoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa berangkat dari iman kepada Allah wa ihtisaban, benar-benar mengharap ridho Allah bukan yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Disempurnakan dengan ibadah qiyam Ramadan, salat tarawih kita. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan, salat tarawih, kalau mau ditambahkan nanti salat malam, yang mau menambahkan salat malam atau salat tahajud boleh, tapi tidak ada witir lagi karena witirnya sudah ikut di sini. La witroni fil lail, nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Silakan kalau mau salat tahajud lagi, dipersilakan semampunya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 2 rakaat semampunya. Supaya amalnya semakin banyak Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mulia rahimakumullah. Kemudian jangan sampai tidak sahur. Puasa itu harus sahur Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin baik puasanya, semakin memperhatikan sahur. Karena waktu subuh adalah jam 5:05 ya. Maka berakhir makan usahakan jam 4:55 Bapak Ibu rahimakumullah. Dipersilahkan, dinikmati. Boleh start jam 4, boleh startnya 4:30, tergantung berapa durasi kita makan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk makan sahur tersebut. Iftarnya, berbukanya jangan diperlambat, begitu waktu masuk langsung bismillah, tancap gas.
Pelan-pelan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia rahimakumullah makannya. Sedikit-sedikit minum air putih yang hangat dulu. Supaya terjadi normalisasi dalam tubuh kita, tidak mengganggu lambung kita, tidak mengganggu dan menghadirkan penyakit baru. Setelah itu boleh disusul kurma 3 butir Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib silakan menikmati makanan. Silakan disantap apa yang disediakan oleh istrinya. Sebagai bagian penghormatan kita kepada istri yang telah menanak dan memasakkan buat kita. Agar dia juga dapat pahala yang banyak berkat keikhlasannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mulia rahimah. Subhanallah, Ramadan ini luar biasa. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian diserukan untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagi yang terbiasa mengkhatamkan Al-Quran selama sebulan lamanya. Sekali khatam Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Ramadan ini, pacu diri untuk ditambahi 2 kali khatam dalam 1 bulan ini. Atau 3 kali khatam. Rumusnya sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, yang biasa baca Quran, insya Allah 1 juz itu diperlukan waktu 35 menit. Oke, terlalu cepat Ustadz. Dengan 35 menit, naikkan 45 menit. Kalau ternyata 45 menit juga masih cepat, anggap saja toleransi 1 jam itu dapat 1 juz Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau enggak kuat sekali duduk, bagi aja 5 kali. Itu bagi yang mau khotam sekali dalam 1 bulan ini. Tentu kita ingin menaikkan Bapak Ibu Saudara sekalian berapa kalinya. Dipersilakan ditambahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tinggal hitung-hitungan waktu. Insya Allah 2 kali khatam itu lebih besar pahalanya daripada sekali khatam selama Ramadan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia. Nanti dikasih promo lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di 10 hari terakhir kita diberikan kesempatan untuk menjaring Lailatul Qadar. Lewat iktikaf kita. Silakan 10 hari terakhir rumahnya dipindah ke sini. Maksudnya raga kita bawa ke sini untuk memastikan bahwa komunikasi kita dengan Allah lebih intensif lagi, lebih mantap lagi, lebih kokoh lagi. Kalau kedapatan malam Lailatul Qadar, semalam beribadah itu nilainya sama dengan 83 tahun. Inilah rahasianya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya banyak jamaah di sini yang kedapatan Lailatul Qadar itu sudah ada yang 10 kali. Ada yang 20 kali. Ada yang 30 kali. Anggap saja paling sederhana 10 kali saja kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Insya Allah 10 kali 83 tahun ketemu berapa Bapak Ibu Saudara? 830 tahun kita beribadah. Inilah rahasianya kenapa pemegang hak prerogatif, pemegang kunci surga itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan umat pertama yang akan memasuki surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karenanya selama Ramadan ini jadikan sebagai tempat di mana kita harus optimal, berjuang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti kita akan merasakan kenikmatan ibadah Ramadan, kenikmatan balasan Allah yang terbaik saat kita berlebaran. Kata Rasulullah SAW dalam hadits qudsi dikatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Tiap-tiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li wa ana azibih, milik aku, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalihah
ila sabi'i mi'ati dhifin. Setiap amal manusia itu dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Tergantung keikhlasannya. Tapi khusus puasa, nggak ada batasnya. Allah akan berikan balasan sebanyak-banyaknya, tergantung Allah. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Ramadan ini nggak semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan Ramadan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang berhajat, berniat, pengen untuk bertemu dengan bulan Ramadan, optimal beribadah selama bulan Ramadan, tapi Allah panggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita yang dikasih kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lewatkan usaha kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sedekah, bukan soal besarnya, tapi kontinuitasnya, disiplinnya. Semakin kita banyak sedekah tiap hari, kita mampu menjaga kontinuitasnya, insya Allah semakin kita punya nilai dan tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin istighfar, banyakin doa, banyakin amal soleh yang lain. Kasih iftar bagi orang yang membutuhkan, walaupun hanya seteguk air minum, walaupun hanya sebutir biji korma. Berikan kepada orang yang memerlukannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada catatan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Di Ramadan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, peluang dan kesempatan bagi kita untuk menjaga, memelihara, melindungi diri kita dari berkata-kata yang tidak baik, berbuat yang tidak baik. Rubba min shaim laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dalam puasanya yang didapat ini tidak lain kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kata-katanya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga dirinya dari berbuat yang tidak baik. Dia hanya dapat lapar dan dahaga, dan tidaklah mungkin mendapatkan pahala yang Allah punya hak prerogatif dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, marilah kita senantiasa mencoba meneruskan budaya dan tradisi para nabi dan para rasul. Insya Allah dengan begitu para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad nanti akan bangga dengan kita, bangga dengan umat Islam, bangga dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.